ketika Nabi perintahkan para sahabatnya, para kutabil wahyi untuk menuliskan Al-Quran, Bismillah dituliskan di sana. Kenapa Bismillah terus? Terus kemudian kita suka dengar imam baca Al-Quran, ya, baca Al-Fatihah misalnya, ya, nggak dibaca Bismillahnya. Apalagi baca surah-surah berikutnya, misalnya surah-surah pendek. Padahal ini, ya, di dalam Al-Quran dituliskan. Emang Bismillah nggak penting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam dan juga nikmat taufik dan hidayah, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, mendengarkan mau'izah hasanah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan oleh para guru kita. InsyaAllah ini semuanya menjadi amal baik bagi kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat 16. Setelah apa yang sudah kita dapat kita dengarkan dari para guru kita, baik dari Ustaz Hussein maupun Ustaz Agus Abu Bakar Al-Habsyi, yang ini merupakan, ya, seperti Ustaz Hussein katakan, ini adalah pengingat bagi kita dan bukan hanya sebagai pengetahuan, bahan pengetahuan atau hanya knowledge, ya. Jadi apa yang disampaikan ini bukan hanya transfer knowledge, hanya menginformasikan sesuatu, tapi ini adalah tadhkirah. Walaupun menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu, menambah pengetahuan kita, itu juga tidak lepas dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diterangkan baik dalam surah Al-Baqarah maupun Al-Imran maupun Al-Jumu'ah, yaitu ada 3, ya, dari apa yang dilakukan dari misi Nabi kita Muhammad SAW di dalam mendidik umatnya, yaitu yang pertama adalah, ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, Rasulullah bacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ya, yatlu di sini bukan saja bacakan, tapi juga di sana mengandung mengikuti, memahami, seperti itu, ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana mendidik para sahabat agar supaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kita juga, ya, ketika kita mendidik anak-anak kita, terkadang kita ajarkan mereka untuk ikut dulu, seperti sholat, kita ajarkan sholat, mereka masih kecil, belum paham maknanya apa itu, hikmahnya dan sebagainya, belum tahu, tapi mereka diajarkan untuk mengikuti. Nah, ini juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bagaimana sahabat itu harus
taat, mengikuti dan membaca apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga adalah yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan hati mereka, membersihkan jiwa mereka, mendidik kepribadian mereka dan akhlak mereka. Ini adalah bagian dari tazkiyah, ya. Jadi di samping ada amaliyah tadi, secara praktek melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya dilakukan oleh jasad, oleh tubuh, tapi hati pun dibersihkan sehingga pelaksanaan itu penuh, ya, dilakukan dengan kehusyuan. Di samping itu yang ketiga, Rasulullah pun mengajarkan wa yu'allimuhumul kitab. Nah, ini ta'lim namanya, ya, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Diajarkan Alkitab, Al-Quran dan juga Al-Hikmah. Al-Hikmah di sini artinya segala sesuatu yang baik, atau Al-Hikmah juga sebagai bagian dari Alkitab, yaitu ayat-ayat Al-Mawa'idhiyah, ya, ayat-ayat nasihat yang menjelaskan, oh ini jangan melakukan ini, lakukanlah yang ini, ya, ini haram, ini halal. Itu adalah ayat-ayat mawa'idhiyah. Itu dijelaskan. Ini juga sebagai, ya, knowledge, ya, sebagai pengetahuan, ya, enggak boleh melakukan ini, hendaklah kamu melakukan yang ini. Itu seperti dalam surah Al-Isra, atau nasihatnya Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman, itu adalah bagian dari hikmah. Nah, ini semuanya dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dari apa yang semuanya kita dapatkan ini, diharapkan adalah tentunya akan tergerak hati kita untuk tambah khusyuk, tambah tunduk, tambah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hadid ayat 16. Ini dulu diingatkan kepada para sahabat, ya. Para sahabat yang sering mendapatkan mau'izah dari Nabi, sering mendapatkan bimbingan dari Nabi, mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Ini sebenarnya ayat ini, ya, ini lebih cocok untuk kita, tapi karena Al-Qur'an itu, ya, diturunkan bukan saja hanya untuk para sahabat Nabi, yaitu orang yang hidup pada zaman diturunkannya Al-Quran, tapi Al-Quran ini untuk sepanjang masa. Ya, kalau para sahabat saja diingatkan seperti ini, apalagi kita. Ya. Sahabat ketika mendengarkan ayat ini mereka menangis. Ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita kaum mukminin, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba masanya, ya, apa belum sempat gitu? Allah tanyakan kepada kita kaum mukminin yang sibuk dengan berbagai kesibukannya, yang lupa kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan, alam ya'ni, apakah belum datang masanya? Belum tiba waktunya. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk, menghusyukkan hatinya, li dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mau terus di dalam kesibukan dunia yang melalaikan, melupakan Allah Subhanahu wa taala? Apakah terus mau sibuk menghabiskan waktunya sampai sudah tua masih belum insaf seperti itu? Ini Allah ingatkan kepada kita.
Apakah kita bisa jamin umur kita akan terus panjang seperti itu? Allah ingatkan, alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya. Al-khusyuk biasa diartikan ya, al-khudu' wa khudurul qalb, yaitu khusyuk itu diartikan sebagai ketundukan, kepatuhan, kerendah hatian yang diikuti, diiringi dengan kehadiran hati, atau kita sering disebut ketundukan diiringi dengan fokus. Ya, kehadiran hati itu artinya hati kita ada, fokus, enggak kesana kemari. Ini juga seperti menjadi salah satu orang-orang yang mendirikan salat, yaitu bagaimana mereka itu walladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka khusyuk. Artinya khusyuk ketika salat, ya, hatinya tunduk kepada Allah dan juga dia fokus, ya, fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan, kalau dia makmum mendengarkan apa yang dibaca oleh imam, hatinya hadir di sana, seperti itu. Ini Allah ingatkan, ya, secara umum bagaimana belum tibakah masanya bagi kaum mukminin untuk mengkhusyukkan, memfokuskan, ya, menghadirkan hati mereka dan menundukkan hati mereka li dzikrillah, untuk mengingat Allah. Nah, ini mengingat Allah Subhanahu wa taala ini umum, ya, baik itu ketika salat maupun di luar salat. Karena justru kita diperintahkan salat, ya, ini adalah supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus salata li dzikri. Artinya dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita beraktivitas, sebagai apapun kita ini, ya, apapun tugas yang kita lakukan, apakah sebagai presiden, menteri, ya, pejabat, pegawai, pimpinan perusahaan, atau siapapun kita, ya, hendaknya kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita, agar supaya kalau orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan terbimbing dari semua aktivitasnya. Apapun yang dia lakukan, sebagai apapun dia sebagai bertugas sebagai apapun dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diingatkan lagi, wa ma nazzala minal haqq, ya, belum tibakah masanya bagi kaum mukminin untuk khusyuk, fokus, memperhatikan apa yang diturunkan oleh Allah daripada kebenaran, yaitu kepada Al-Quran ini. Jangan fokusnya kepada riwayat saja seperti itu. Ya, ini juga bagian kita diingatkan dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Husin. Bagaimana, ya, Al-Quran ini harus dijadikan acuan. Kita fokus ke sana. Ketika ada yang cocok, ya, dari riwayat, sejaran dengan Al-Quran, kita ikuti seperti itu. Kita pakai, dan banyak ini, ya, dari riwayat-riwayat tersebut. Tapi ketika ada yang tidak cocok, misalnya bertentangan dengan Al-Quran, maka itu kita tinggalkan. Ini kemarin setelah pengajian ini ada seorang yang ikut pengajian, kemudian minggu lalu, ya, atau 2 minggu lalu, pengen katanya ada dapat buku yang menjelaskan itu apa riwayat-riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran seperti itu, supaya kita bisa tahu mana yang kita nggak usah tinggalkan. Mungkin ada sering juga Ustaz Husin sampaikan, tapi sini saya akan sampaikan beberapa contoh, ya, yang biasa, yang umum, dan ini kita bisa buktikan, ya. Ini sering kali saya ketika mendengar orang membaca ini selalu terenyuh gitu. Misalnya seperti, ya, tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Ini adalah Bismillah, ini adalah sesuatu yang ditulis di dalam Al-Quran, dan ini adalah bagian dari ayat Quran.
Apalagi dalam suratul Fatihah. Ditulis di situ suratul Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Ya. Kenapa diulang-ulang sini? Sampai jumlahnya bismillah itu di dalam Al-Quran sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran. Jumlah surah ada 114 surah. Jumlah bismillahnya pun ada 114. Di samping makna bismillah begitu tinggi, di sana ada terulang juga nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini tertulis, antum boleh lihat, buka di Google ya, kalau ada kesempatan misalnya bisa diizinkan melihat di museum di Inggris ya, tentang museum mushaf yang umurnya seumur dengan yaitu pada zaman Nabi, itu tertulis, masih ditulis tanpa ada titik, tanpa ada baris, yaitu ini di dokumen Al-Quran yang asli ya, yang kita lihat kalau di Google itu surat Thaha. Di situ tulis di awalnya Bismillahirrahmanirrahim, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Artinya sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi, ketika Nabi perintahkan para sahabatnya, para kutabil wahyi untuk menuliskan Al-Quran, Bismillah dituliskan di sana. Kenapa Bismillah itu terus kemudian kita suka dengar imam baca Al-Quran, ya, baca Al-Fatihah misalnya, ya, nggak dibaca Bismillahnya, apalagi baca surah-surah berikutnya, misalnya surah-surah pendek. Padahal ini ya, di dalam Al-Quran dituliskan. Emang Bismillah nggak penting? Ya, seperti itu. Bahkan kita dalam setiap pekerjaan kita yang baik, amal yang baik, kata Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap urusan yang penting yang enggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu terputus dari rahmat Allah. Terputus juga keberkahannya. Ini bismillah ini sebagai, dulu itu sebagai tandingan, tantangan, itu perlawanan terhadap mereka-mereka yang kalau memulai pekerjaannya menyebut nama Hubal, menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka, ya, menyebut nama pembesar-pembesar mereka. Enggak, Allah gantikan itu semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di dalam Al-Quran semuanya di awal surah ditulis Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surah Al-Bara'ah. Ini hikmahnya begitu tinggi, begitu besar. Ya, kalau ada misalnya ayat Quran satu huruf saja nggak ditulis, ya, dicetak salah misalnya, geger kita. Tapi ada orang baca Al-Quran Bismillahnya nggak dibaca, gitu, seperti itu. Kan ada riwayat, kata Rasulullah, katanya dulu para sahabat kalau baca katanya nggak, itu riwayat disampaikan oleh beberapa orang, ya, mata rantai satu. Tapi Al-Quran ini ditulis, ini mutawatir sejak zaman Nabi ditulis. Mana yang lebih kuat? Ya, sesuatu yang ditulis pada zaman Nabi atau yang baru ditulis setelah 200 tahun setelah Nabi wafat, yaitu riwayat-riwayat hadis. Ini juga mungkin, ya, dan ini bukan sunnah Nabi kalau yang seperti itu sebenarnya. Walaupun orang bilang, oh ini ngikutin dari riwayat hadis, mau ngikutin Al-Quran atau mau ngikutin riwayat, ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa, hendaknya kita fokus kepada Al-Quran. Mungkin juga ini kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak dibacakan seperti itu. Sering orang masih imam ada yang baca Al-Fatihah tapi baca juga Bismillah tapi sir. Nanti lama-lama orang nggak baca Bismillahnya, nggak baca. Nanti akhirnya Bismillahnya mau dihilangkan seperti itu. Padahal ini makna Bismillah adalah di sana terkandung nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sana tertulis mengandung syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat ini penuh dengan rahmat karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Mungkin itu juga ya, kalau ini dibacakan mungkin menggetarkan hati mereka yang dahulu merubah syariat Allah ini yang begitu Rahman Rahim, dirubah dengan syariah yang keji, dengan menghalalkan pembantaian, menghalalkan pembunuhan seperti itu. Yep. Jadi Madinah kan pernah terjadi seperti itu kan, sahabat-sahabat Nabi dibunuh, bahkan cucu Nabi dibunuh, ya, tanpa ada rahmat sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam bismillah ini menyatakan ini syariat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini penuh dengan rahmat, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Ini juga kita dihadirkan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Ya. Jadi menghilangkan bismillah itu sebenarnya menghilangkan salah satu esensi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian ya dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Husain waktu itu, bagaimana pentingnya memahami sunnah. Sunnah itu adalah apa yang dibawa dari manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah diterangkan waktu itu pasti yang sejalan dengan Al-Qur'an. Contoh lagi, saya ngambil ya, dua contoh yang dari riwayat hadis ya, yang kita bisa langsung compare ya, kepada Al-Qur'anul Karim. Yaitu misalnya dari riwayat hadis ketika kita baca sababun nuzul surah Al-Falaq dan An-Nas ya, kalau baca kitab tafsir ada pasti keluar riwayat di sana. Ya, katanya kenapa turun surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Oh, ini katanya bahwasanya Nabi waktu itu pernah kena sihir. Nabi kena sihir. Sihir adalah perbuatan setan. Nabi bisa dikalahkan oleh setan. Ini masuk akal atau tidak? Ya, nanti ya kita boleh ya, samping kita baca Al-Qur'an, akal kita juga, nurani kita juga bisa menjadi pertimbangan. Ketika kita melihat suatu riwayat, ini masuk akal atau tidak? Jangan bilang kok agama pakai akal. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Dan berkali-kali juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita ketika memberikan peringatan la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian berakal. Ini betapa pentingnya akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Samping juga nurani kita. Jadi katanya Rasulullah kena sihir. Bahkan cukup lama ya kena sihirnya ini. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 3 bulan seperti itu. Sampai Rasulullah SAW merasa telah mengerjakan sesuatu padahal belum mengerjakan sesuatu atau lupa seperti itu. Nah, ini kan dalam masa ini berarti ada kemungkinan apa yang diucapkan oleh Rasul nanti jadi ini bagian dari setan, sehingga ada orang akhirnya menulis buku Al-Quran dituduh sebagai ayat-ayat setan seperti itu. Ini adalah karena ada celah dari riwayat orang-orang yang benci kepada Islam, menyerang Islam. Kita baca dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW kena sihir adalah orang-orang kafir. Nabi Musa juga dulu oleh pengikutnya yang ingkar kepada Nabi Musa, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Musa adalah orang yang kena sihir. Rasulullah SAW pun seperti itu dalam surah Al-Isra ayat 47 dan juga dalam surah Al-Furqan ayat 8. Mereka mengatakan ya, ini nahnu a'lamu bima yastami'un, dalam surah Al-Isra ayat 47. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Kami, maksudnya Allah ya, lebih tahu apa yang mereka dengarkan. Ya. Idh yastami'una ilaika wa idhum najwa. Tatkala mereka mendengarkan dakwah dan Nabi, ya, apa yang disampaikan Nabi, mereka nggak ikutin. Mereka kasak kusuk di belakang, bisik-bisik. Idh yaqulu adh-dhalimuna, ya,
Ketika sudah mereka di antara mereka ya, mengatakan berbisik-bisik, kasakusuk di antara mereka, mereka mengatakan idz yaquludz zalimuna. Allah tahu ketika orang-orang zalim tersebut. Maksudnya orang zalim adalah orang-orang kafir ini yang ingkar kepada Rasulullah SAW. Mengatakan apa? In tattabi'una illa rajulan mashura. Yang kalian ikuti, ya, kalau kalian ikuti Nabi Muhammad ini, yang kalian ikuti adalah orang yang kena sihir. Jadi yang menuduh, yang mengatakan bahwa Rasulullah kena sihir adalah orang-orang kafir. Kalau kita juga, oh benar kalau gitu, kita mengakui bahwasannya Rasulullah pernah kena sihir, berarti kita pun ikut menuduh Rasulullah SAW kena sihir. Apakah ini kita ikutin? Riwayat mengatakan itu. Apakah Al-Quran yang mau kita ikuti? Nah ini dalam surah Al-Furqan, "Aw yulqa ilaihi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura." Ini ayat sebelumnya, yaitu bagaimana Rasulullah diminta kalau namanya dia nabi yang benar ya bisa dong memiliki kekayaan, ya, dia memiliki kebun-kebun yang makan dari sana, dia jadikan penghasilan buat dirinya. Ya, alasan-alasan yang dibuat oleh orang kafir. Dan akhirnya mereka mengatakan wa qala adh-dhalimuna. Dikatakan di sini lagi wa qala adh-dhalimun, orang-orang zalim yang mengatakan in tattabi'una illa rajulan mashura, yang kalian ikuti tidak lain adalah orang yang kena sihir. Jadi mereka nuduh Rasulullah kena sihir. Lalu ada riwayat ya mengatakan katanya Nabi kena sihir. Ya, berarti ya Nabi tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Qur'an ini ketika turunkan, jangankan ya sampai saat ini dilindungi, tapi ketika diturunkan saja dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya bagian dari apa yang salah satu contoh ya, waktunya tidak cukup. Kalau kita berikan contoh-contoh yang lain banyak sekali, tapi fokusnya kita kepada Al-Qur'anul Karim. Ketika ada sesuatu yang janggal ya, yang bertentangan dengan Al-Qur'an ya, dari riwayat, walaupun dikatakan oh ini katanya dari Nabi, itu katanya dari Nabi. Kalau inti dengar dari Nabi benar ya, kita ingkar, oh kita kufur langsung. Tapi ini kan berdasarkan riwayat ya, sedangkan syarat dari suatu hadis sahih bukan saja mata rantainya harus benar, harus baik ya sesuai dengan kaedahnya ya, tapi isinya ya juga harus sesuai sejalan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya, belumkah tiba saatnya bagi kaum yang beriman, orang-orang yang beriman untuk khusyuk, fokus ya, hati mereka pada zikrullah, mengingat Allah, dan juga kepada apa yang diturunkan oleh Allah daripada kebenaran. Al-Haq. Al-Qur'an ini adalah kebenaran mutlak. Ya, kebenaran yang mutlak seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya. Allah ingatkan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jangan sampai, Allah ingatkan kepada kita. Sering Allah berulang kali menceritakan tentang ahlul kitab, Bani Israel, bagaimana pembangkangan mereka. Rasulullah ini ingatkan ya, kalau kita nggak fokus kepada Al-Qur'an tadi ya, kita nggak fokus kepada zikrullah, nanti kita akan sama seperti ahlul kitab. Wala yakunu kalladzina utul kitab, agar supaya mereka itu, janganlah mereka itu menjadi seperti ahlul kitab ya, yang sedikit-sedikit akhirnya menyimpang seperti itu. Kemudian fatala alaihimul amad, karena masa yang sudah lama ya. Jadi awalnya sedikit-sedikit misalnya, oh ini nggak apa-apa seperti itu. Tapi karena sudah lama kita melupakan Al-Quran, kita nggak fokus kepada Al-Quran, akhirnya bisa terjerat. Ya, akhirnya kita faqasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Ketika diingatkan oleh Al-Quran, kalau orang yang udah keras hatinya, kita ingatkan kembali susah. Ya. Nah ini ketika kita jauh dari Al-Quran, jauh dari zikrullah ya, lama seperti itu berulang kali ya, masuk bujukan-bujukan syaitan, hal-hal yang dusta
yang menjadi konsumsi hati kita dan pikiran kita, akhirnya pada saat itu hati menjadi keras, ya, maka Allah katakan faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka yang menjadi fasik. Ya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan apa yang kita sampaikan dalam pengajian-pengajian ini tidak luput tentunya dari kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar-benar mendapatkan keuntungan dari rahmat di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.